Tidak bisa kita menjadi polisi yang dongo. Kalau kita dongo, nak kasih dongo-dongo ki orang. Nak kasih bodoh-bodoh ki orang, Pak. Maka belajar. Itulah sebabnya Al-Quran. Ayat pertama turun bukan tentang zakat. Ayat pertama turun bukan tentang akidah. Ayat pertama turun bukan tentang puasa. Apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu. Artinya apa? Silahkan jadi jenderal, silahkan jadi perwira, silahkan jadi polisi, jadi tentara, jadi apa saja. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kita harus belajar. Orang kalau punya ilmu, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi paling cerdas. Ditanya, ya Ali, apabila kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Bapak-bapak saya tanya Ki, Pak, antara saya kasih buku kitab Durratun Nasihin dengan iPhone X, pilih mana? Kitab dari sotak di sini. Motor lolos. Apa kira-kira kita pilih? iPhone. Tapi Ali, kau dipilihkan harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kau. Contoh, punya uang 5 juta. Kasih masuk safety box. Gembok. Keluar kamar gembok lagi. Berapa mi gembok nah? Keluar rumah gembok lagi. Keluar pagar gembok lagi. Berapa gemboknya? 4. Sampai di Polda hilang kunci. Setengah mati dijaga, Pak. Uang kita yang jaga. Tapi ilmu dia yang jaga kita. Mana buktinya? Kapolda. Wakapolda. Di rumah dinas ada Pak pengawal. Kemana-mana dilindungi oleh negara. Ada polisinya. Pejabat sipil ada polisinya. Namanya Satpol PP. Polisi setengah. Ada tuh Pak. Ada juga Pak. Dilindungi. Kenapa? Karena dia jadi pejabat. Dilindungi kenapa dia jadi pejabat? Karena punya ilmu. Dilindungi. Yang kedua, kelebihan ilmu. Ilmu kau belanjakan bertambah, sementara harta kasih orang kurang. Bapak punya uang 10.000, kasih saya 5.000, tinggal berapa? Tinggal 5.000. Tapi Bapak ajarkan Al-Fatihah, orang hafal Al-Fatihah, tidak hilang Al-Fatihahnya Bapak, nambah, namanya amal jariah. Bapak ajar saya Al-Fatihah. Begitu waladhdallin. Apa langsung hilang Al-Fatihah tak? Waladhdallin. Mana Fatihahku? Di mana ku simpan ini? Tidak mungkin, Pak. Yang ketiga, kelebihan ilmu kata Ali. Apa itu? Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta kau tidak dapat ilmu. Contoh, ada di kampungku Pak kaya, tapi tidak tahu membaca. Banyak uangnya, juragan tambak. Diajarlah membaca sama cucunya. Nek, bacai. Ada gambarnya. P-E-P. P-Pep. S-O, so. Pepso. D-E-D-N. Apa bacanya? Odol. Banyak uangnya itu Pak. Pergi ke Jakarta, ke Makassar. Sampai di Makassar, lihat sampai di mall. Dia lihat tangga lift. Yang naik turun. Dia ejalah itu yang ada di depannya. OPF, open. Wih, besarnya pembikin kuenya orang di Makassar. Dia bayangkan open pembikin kue di kampung. Wih, besarnya pembikin kuenya. Tiba-tiba ada orang Cina mau masuk. Dia teriak, jangan kau masuk, panas. Masuk pula ini orang Cina. Tertutup pintunya. Begak selang beberapa saat. Terbuka, keluar orang Irian. Nah ku bilang memang jangan kau masuk. Hangus mah kok. Lah yang masuk lah yang keluar. Banyak duitnya ini Pak. Banyak duitnya. Waktu itu, ini si kampung saya. Waktu ada namanya wartel, belum ada handphone. Dia masuklah ke kamar bicara wartel. Dia ambil nomor HP-nya anaknya. Dia simpan di atas meja lalu dia bilang, halo anakmu nak penrang, halo ambokmu nak. Saya bilang, bagaimana mau nyambung? Ndak pencet dulu nomor telepon. Saya bilang, Haji pencet yolo. Pak guru kan ajar Kak, saya pencetkan lah. Sudah saya pencet, langsung ambil. Halo,
tidak dengar. Kenapa? Terbalik. Yang di mulut simpan di telinganya, yang di telinga simpan di mulutnya. Halo, halo. Saya bilang, Haji, tak balik. Langsung dia bilang, loha. Bukan halonya, tak balik. Ini banyak duitnya ini Pak, tapi tidak ada ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Contoh, siapa contoh? Saya kemana-mana Pak, diundang ceramah kemana-mana, dibayarkan tiketnya, PP, dikasih hotel, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Ya Pak, dengan ilmu. Makanya Pak polisi, kalau cari uang, cari yang halal. Caranya apa? Tingkatkan kualitas diri, SDM, sekolah Pak. Negara tidak punya anggaran untuk sekolahkan. Negara tidak punya anggaran, tapi Allah, Tuhan Bapak kaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sekolah. Tolong tunjukkan saya ada yang bangkrut gara-gara sekolah. Saya 14 bersaudara. Saya anak ke-13. Tidak mungkin tinggi sekolahku Pak kalau lihat bapakku yang hanya petani penggarap. Itu sebenarnya yang disebut MC tadi itu masih kurang titelku 1. Tuh kalau yang lengkapnya doktor, Das Atlatif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Nah bilang orang Indah sama aja, saya bilang beda bos. DR itu kalau depan nama doktornya dalam negeri. Kalau PhD di belakang nama Philosophy of Doctor, doktornya luar negeri. Ustadz punya dua-duanya. Saya bilang tulis karena susah didapat itu bos. Sombong? Tidak, klarifikasi. Ada Pak. Kalau lihat itu tidak mungkin tinggi sekolah saya Pak. Tapi Allah Maha Kaya. Bapak polisi mau punya prestasi, mau punya inovasi yang baik, sekolah Ki. Sekolah. Kalau Bapak tidak sekolah, meskipun Bapak senior, nalambung Ki yang junior. Apa tong itu? Dia baru 5 tahun jadi polisi, dia mau lambung saya. Betul dia baru 5 tahun Pak, tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. Bapak sudah 10 tahun, otaknya Pentium 1. Lambat loading, siap. Apa siap? Sudah, siap. Belum diperim. Belum sudah namanya itu. Yang ketawa saya serius ini Pak. Sekolah Pak. Bapak mau sekolah jangan minta uang sama rakyat. Apalagi minta uang sama anak sekolah. Minta maaf Pak ya, minta maaf. Ini gunanya dakwah supaya ada perubahan, ya. Masa anak sekolah dikejar? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Ini 250.000 ini di pengadilan ini. 250.000 ini. Jadi bagaimana Pak? Sudahlah. Mana kamu situ? 50 Ji Pak. Sini. Tidak ada beli bensin Pak. Sudah ambil kau 10.000. Mari yang 40. Pace juga. Masa polisi minta uang anak sekolah? Maka polisi itu polisi India. Kalau polisi Republik Indonesia, mana nomor HP-mu nak? Nah ini, mana nomor HP-nya bapakmu? Pak, ini anak-anaknya bapak di Jalan Urip Sumiharjo saya tahan. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Kasih motor, tidak punya surat-surat. Tolong bapak datang bawa ambil anaknya ya. Kalau tidak saya kasih masuk di polsek. Datang itu bapaknya. Itu namanya polisi panutan rakyat. Dan ini bisa kita lakukan kalau agama hadir dalam diri kita. Kalau tidak ada agama dalam diri kita, biar tinggi pangkat rakyat kita peras. Jangan marah Pak ya, jangan marah. Gimana? Siapa suruh kau undang Kak? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak pribadi Nabi yang perlu kita ulas tapi waktu yang terbatas. Mari kita lihat sisi pribadi Nabi. Pribadinya Nabi sebagai keluarga. Suatu ketika Nabi waktu usia 40 tahun pulang terima wahyu. Nabi kedinginan menggigil. Lalu Nabi berkata kepada istrinya, Khadijah, saya kedinginan, selimuti saya. Dingin saya, selimuti saya. Kira-kira kalau ibu suami tak 4 hari tidak pulang-pulang, ditelepon tidak pernah aktif, pulang langsung bilang, Bu selimuti Kak. Kira-kira kita selimuti suami kita Pak? Bu, kira-kira kita selimuti? Tidak, langsung interogasi. Dari mana kok? Kenapa bisa 4 hari kau hilang, kau dinginan? Apa? Mari HP-mu, periksa dulu. Khadijah tidak.
Khadijah begitu datang, suaminya berkata, saya dingin, selimuti saya. Khadijah berkata, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati. Artinya pribadi Rasulullah dengan istrinya tidak ada sangka buruk. Ini yang merusak rumah tangga kita, Pak. Sangka buruk. Telepon suaminya lagi tugas, telepon tidak ada jawaban, telepon di reject, langsung sangka buruk. Pasti ketemu lagi teman kuliahnya itu. Nggak tenang, ambil sisi positifnya. Oh, mungkin lagi menghadap sama Kapolda. Nggak mungkin suami tak yang cuma baret merah di sini menghadap sama Kapolda sambil terima telepon, dimutasi kok pergi selayar. Iya, jadi sangka baik. Kenapa suamiku saya telepon dari tadi tidak angkat-angkat, jam 9 pagi kok tidak dijawab? Oh, ternyata suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Khadijah itu begitu, Bu. Jangan sangka buruk. Tiba-tiba dapat SMS, saya lihat suamimu bonceng cewek di pasar. Ya wajar, karena selain polisi cari nambah jadi tukang ojek. Sangka baik. Tidak ada baiknya itu sangka buruk. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia terlambat 2 bulan. Dia datang ke dokter. Dokter bilang, ibu sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, telepon suaminya. Pak, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, Bu. Tapi jangan cerita-cerita. Nanti tidak jadi lagi, malu kita. Baik, sepatak. Jangan bercerita-cerita. Beberapa hari kemudian, menelpon PLN datang dari depan rumahnya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa, Ki, Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Langsung suaminya sangka buruk. Pasti ini lagi suamiku ini. Baru pulang suaminya di kantor macet, pulang perjalanan macet, di kantor pekerjaan numpuk, lapar, baru buka pintu langsung. Memang tong kau pembohong. Apa ini? Nggak ada bisa jujur-jujur. Nah bilang suaminya, apa itu orang baru datang kok marah-marah? Gila comok ini. Marah-marah terus. Itu tadi ada PLN tahu. Dia tahu saya terlambat 2 bulan. Ada urusan apa PLN tahu-tahu? Nah saya tak kasih tahu. Datang suaminya ke kantor PLN marah-marah juga. Ada apa kau tanya? Kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan. Dia bilang ada catatannya, Pak. Dia bilang hapus itu, hapus. Boleh, Pak, tapi Bapak harus bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Lah terpaksa Bapak pakai lilin. Sangka buruk. Berhentilah sangka buruk dalam suami istri. Ya, apalagi, Bu, ketika Rasulullah usianya 45 tahun, Khadijah usianya 60 tahun. Sakit Khadijah, demam, dia panggil anaknya, Fatimah, ta'al. Fatimah sini kau dulu nak. Piko saya bapakmu. Ada itu serbannya bapakmu yang selalu diterima wahyu. Dia pakai terima wahyu. Tolong mintakan saya mau pakai selimut dan kain kafanku nanti. Mudah-mudahan kain yang selalu dipakai terima wahyu itu Allah lindungi saya dari azab kubur. Nabi dengar. Kasihan istriku. Habis hartanya untuk dopang dakwah saya. Bapak tahu itu Khadijah sebelum menikah sama Nabi. Terkaya di Mekah. Janda paling kaya di Mekah. 2/3 barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Coba, setelah Khadijah sakit sakaratil maut, baju yang dia pakai 8 kali tambal. Tambal 1 sampai 7 masih pakai kain, tambal ke-8-nya pakai pelepah daun kurma karena sudah tidak ada kainnya Nabi. Datang Nabi, sedih. Ya Ummul Mukminin, karena Nabi itu Pak 11 istrinya tidak ada disebut namanya. Aisyah beliau panggil ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya karena memang Aisyah merah di 5 pipinya. Bapak-bapak anggota Polri kalau panggil istri panggil kasih sayang. Istrinya mancung hidungnya, panggil wahai istriku yang termancung hidungnya di lorong 3. Nah bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya dilihat. Nah bilang justru giginya yang mancung. Yang terlalu jujur, mentang-mentang istrinya hitam nah panggil lo bolong. Nabi lagi istrinya, apa PC? Nabi dalam rumah tangga tidak pernah seperti itu. Lalu Nabi datangi istri beliau. Sedih Nabi meneteskan air mata. Dan berkata, sebelumnya Fatimah berkata, Mak, kita minta itu serban sama bapakku. Apa? Dengar Ibu. Bu, halo Bu.
Dengar ketika Fatimah berkata, ibu saja yang minta sama bapak. Apa jawaban Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Habis hartanya untuk suaminya bisa jadi perwira. Habis hartanya untuk menopang kerja suaminya. Ketika sakaratil maut, malu minta serban suaminya. Malu. Ada di sini malu minta sama suaminya? Ada. Bukan dia minta, nah curi. Disembunyi dah dapat semua, nak geledah semuanya pak. Ada bapak-bapak kasih dapat honor. Nah bungkus baik-baik itu honornya. Nah kasih masuk kantong plastik hitam, mau simpan di bawah bantal lain ada apa ini? Nah kasih masuk di tempat tidak masih ada dapat. Akhirnya apa? Nah kasih masuk di karpet bawahnya. Suaminya istrinya kasih bersih kamar. Langsung istrinya dapat teriak, "Pak, uang apa ini?" Nah bilang suaminya, "Uang sial." Setengah mati saya sembunyi kau dapat juga. Sekarang banyak istri pak pandai cari uang. Tidak boleh ibu ya, tidak boleh ngambil tanpa izin suami. Kenapa ibu? Siapa tahu suami berharap ada uangnya di dompet, keluar rumah tidak diperiksa, sampai di SPBU pesan bensin 300, karena berharap ada uang di dompet 300, ternyata diperiksa tidak ada, sudah dicuri sama istrinya. Malu, masa perwira sudah isi bensin tidak ada uangnya? Nah itu sebabnya dilarang tanpa izin suami. Sudah, lalu datanglah Nabi berkata, ini yang kau minta serban dan kau malu. Iya ya Muhammad, saya malu kasihan. Saya ini sudah tua renta, apa yang bisa saya bantukan kamu? Datang malaikat Jibril pak. Langsung muncul di hadapan Nabi. Itu kalau Jibril datang menghadap Nabi, langsung muncul saja pak. Seperti itu iklan duitnya piro. Pernah lihat itu? Cuk! Apa permohonanmu? Ku kabulkan. Hilang lagi. Jibril muncul di hadapan Nabi dan tidak berbicara kepada Khadijah karena Jibril hanya boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Jibril berkata, "Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah." Allah yang titip salam sama Khadijah, Pak. Allah yang titip salam. Saya saja pernah dapat ucapan hari Lebaran dari Pak Yusuf Kalla. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia dengan ini menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tertanda tangan Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu surat anunya pak, kartu ucapan lebarannya saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku. Istana Wakil Presiden, bisa kau tangkis, masih mau kok? Coba, itu baru manusia yang kirim, kita sudah bangga. Ini Allah yang titip salam kepada Khadijah. Sampaikan ada salam dari Allah kepada Khadijah. Lalu Jibril juga menyampaikan, sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam sorga yang terbuat dari mutiara. Sudah sorga kenikmatan, tambah lagi sorganya itu dikasih istana yang terbuat dari mutiara. Bukan dari jamrud, bukan dari emas, bukan dari berlian, dari apa? Mutiara. Kenapa usut punya usut? Menurut pakar hadis, kenapa Allah pakai kata mutiara? Karena ternyata Khadijah punya sifat seperti mutiara. Apa sifatnya mutiara? Ibu-ibu tahu mutiara? Itu mutiara hidup di dasar laut. Lalu apa yang masuk ke dalam perutnya? Pasir. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil. Dia masukkan dalam cangkangnya. Dia kelola sendiri. Pasirnya begitu terbuka, mutiara. Barang yang keras, menyakiti badannya, tapi dikeluarkan, mutiara. Artinya, kalau kita cinta sama Nabi, jadilah mutiara. Apa mutiara? Tidak suka cerita kejelekan rumah tangga di luar. Ini yang banyak. Bertengkar sama suaminya, update status. Tidak kusangka kau begitu. Pergi suaminya 3 hari tidak ada kabar, update status lagi. Di mana di kau? 4 jam kemudian update status lagi. Kesepian banget. Langsung di-sliding sama temannya. Boleh juga tuh diganti. Ini sering sekali kita bertengkar, di-share di medsos. Jangan. Ustadz, kenapa dilarang cerita? Karena tidak ada orang yang mampu memelihara dan mempertahankan, merahasiakan rahasia keluarga.
Masa nak cerita kak Ustadz? Masa nak cerita kak? Itu yang saya temani cerita masih sepupu satu kali saya. Siapa Abu Sofyan yang menghalangi Nabi dakwah? Sepupu satu kalinya Nabi. Masa nak cerita kak Ustadz? Nah dia masih saudara sama saya. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya sendiri. Masa dia cerita saya? Itu bapakku dengan bapaknya saudara. Siapa? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Jadi tidak usah cerita ke orang lain. Lebih cerita apa? Cerita kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Saya lihat sini. Bapak-bapak ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Rumah tangga Nabi penuh masalah, Pak. Aisyah pernah difitnah selingkuh. Nabi bahkan pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Hanya minum air. Cucu beliau Hasan Hussein pucat karena 3 hari tidak makan. Itu Nabi, Pak. Apalagi kita yang penuh dosa, pasti penuh masalah. Saya lihat ini muka-muka penuh masalah ini, Pak. Contoh, istri cantik, kita kira bukan masalah. Oh, istri cantik nagoda orang, Pak. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi, Pak. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek, nahina teman kantor, Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja Bu, nanti kita ketemu di gedung. Malu kita, Pak. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah juga. Berarti bagus kalau banyak istri. Bah, lebih masalah lagi. Ditelepon kawan kita, "Oi, dah saat ada istri pertamamu sama istri kedua aku tarik rambut di pasar ini." Masalah, Pak. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Nah, sekarang waktu dulu Bapak SMA apa masalahnya? Mau jadi polisi. Sudah jadi polisi, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kasat. Apakah? Reserse apa dan lain sebagainya. Dir lantas, dir apa dan sebagainya. Sudah jadi itu, selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi Kapolda. Sudah jadi Kapolda, selesai masalahnya? Tidak. Terancam pensiun. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Bapak waktu belum punya mobil, apa masalahnya? Apa masalahnya? Mau punya mobil, sudah punya mobil, selesai masalah? Tidak, cicilan, Pak. Masalah, masalah demi masalah. Rasulullah pun ada masalahnya. Alhamdulillah, Allah Tuhan Maha Pengasih tidak berkata, "Dasat, kalau ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Ada masalahmu jadi perwira kau dulu. Ada masalahmu kau jadi kaya dulu, jadi wali kota dulu." Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Pak, kalau caleg janji kita, Pak, Anda boleh deh janji surga, deh janji juga kita surga, Pak. Dia bagi-bagi itu kartu namanya. Pilih, sama-sama kita orang sidrap. Pilih. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Menghindari tagihan baleho. Sudahlah, Pak. Ada masalah sangat terbukti. Bapak mau lihat salah satu bukti di tengah-tengah kita, Pak Kapolda. Saya tadi begitu dengar-dengar cerita, inilah yang dalam Islam disebut hakul yakin. Bukan Kapolri yang menentukan nasib saya, bukan presiden yang menentukan nasib saya, tapi Allah. Kalau itu keyakinan kita tanamkan, itu yang disebut tepe, kata orang Bugis. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, hakul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak kalau mau jadi perwira tinggi, tidak usah cari muka sama pimpinan. Bapak sudah punya muka. Ada juga orang sama pimpinannya kayak tidak punya harga diri. Siap. Biasa mau kau bela. Mau kau lewat-lewat. Cemen lu, men. Perbaiki sholatmu, kelar hidup lu, bro. Apa susahnya Allah kasih kita? Tidak ada mustahil kalau Allah yang mau. Bagaimana caranya? Pacari Allah. Gimana cara pacari Allah? Perbaiki sholatmu. Seperti dikatakan Pak Jenderal tadi, sebelum yang lain diperiksa, sholat dulu yang diperiksa. Kalau sholat tidak beres, semua amalmu sia-sia. Maka setan, ketika kita mau haji, silahkan. Kalau perlu tulis haji di depannya 2 kali. Mau puasa silahkan, kata setan. Mau bangun masjid silahkan, kalau perlu tulis namamu depan masjid. Tapi ketika kita mau sholat, setan mulai kersak kusuk. Dia kerahkan segala kemampuannya untuk apa? Menggagalkan kita sholat. Kalau sholat bagus, Pak, kecil jadi Kapolres, kecil jadi Panglima,
Kalau sholat baik. Saya kasih contoh. Bagaimana hidup kita tidak susah karena kita jauhi yang punya dunia. Contoh sederhana. Wakapolda punya ajudan. Coba kalau beliau panggil ajudan. Biar lagi duduk-duduk, pegang jalan kotek makan. Tiba-tiba dipanggil, ajudan! Langsung lompat, siap! Langsung nabuang itu jalan koteknya, siap jenderal! Coba, panggil ajudan. Ajudan! Tunggu dulu pak, orang sibuk. Bilang mah kok dikasih pindah kok. Iya pak. Padahal Wakapolda ada mutasinya, ada pensiunnya. Tapi begitu takut kita kepada sama manusia, ketika Allah panggil kita, kita berani mengatakan tunggu. Panggil Kapolda, kita tidak berani mengatakan tunggu. Hayya 'alas shalah. Sini kamu. Hayya 'alal falah. Mari saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Akhirnya Allah berfirman, sudah urus nih pale. Kalau kau mau urus duniamu, saya silakan urus dirimu. Maka tepat kata Pak Jenderal tadi. Begitu Asan, tidak ada urusan dengan yang lain. Saya datang menghadap kepada Allah. Buktinya bisa jadi juga bintang 2. Beliau saja bintang 2 dipanggil datang menghadap kepada Allah. Masa bapak yang merah di sini dipanggil? Itu namanya beleng-beleng. Jelas? Tidak ada yang mustahil pak. Ustadz, kenapa hidupku susah? Saya Grab, dicuri lagi mobilku. Saya buka warung, bangkrut lagi. Istriku, aduh, kala-kala pengawasannya propos. Baru 1 jam kita keluar, nelpon terus. Di mana kok? Di kantor, bohong. Foto dulu baru kirim. Wah, menderita saya Ustaz. Ada bapak-bapak begitu di sini. Batena dijajah sama istrinya. Ada di sini takut sama istri? Ada? Kalau polisi bedek takut sama istrinya. Katanya. Kenapa dia bilang? Karena kita takut sama istrinya komandan. Coba. Saya bilang, saya kenapa mau takut sama istri? Gaji semua masuk sama dia. Kita belikan rumah, dicicilkan mobil, sampai pembeli Rexonanya kita tanggung. Masa kita takut sama istri? Mestinya bukan ditakuti, dia apa? Disayang dan dilindungi. Dan sudah bilang orang, berarti Ustaz tidak takut sama istri. Ngapain saya mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Nah, coba lagi contoh. Ustaz, banyak masalahku Ustaz. Perbaiki sholatmu bos. Ustaz, banyak persoalanku. Perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu kelar hidup lu bro. Contoh. Pergi kak mencukur. Yang cukur kak tidak jelas jenis kelaminnya. Antara laki-laki dan perempuan. Cerewetkan makhluk seperti ini. Maaf, saya diam saja. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustaz, saya tidak percaya Tuhan pengasih. Wih, saya pukul tangannya. Sambarannya ini bencong. Kenapa kau bilang begitu? Kalau Tuhan maha pengasih, kenapa ada peminta-minta di jalan? Oh, dalam hatiku cocok juga dia bilang ini. Tapi tidak ada gunanya diajak berdebat. Jenis kelaminnya saja tidak jelas. Saya keluar. Subhanallah. Di jalan saya ketemu gondrong. Tahu gondrong? Saya bilang ini jawabannya. Sini kau deh. Apa Ustaz? Sini kau, saya kasih kawan 50. Ikut kau. Ikut. Saya masuk kembali ke tukang cukur. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sambaran ini Ustaz, barusan kau cukur. Saya tidak percaya. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada ini gondrong? Dan sudah bilang dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, ku cukur ki, biar bulu kalepakna ku cukur juga. Kenapa hidup kita susah? Karena kita tidak datang kepada Allah. Datanglah kepada Allah. Coba nama Allah Pak. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Semua nama-nama bagus Pak. Asmaul Husna. Maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha pemberi, maha pemaaf. Tidak ada namanya Tuhan maha kasih bakar rumah, maha membangkrutkan, maha kasih tsunami. Tidak ada. Maha memutasi. Tidak. Semua nama Allah baik. Maka datanglah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kecil buat kita.
Tidak masuk akal kata manusia. Tidak ada kata tidak masuk akal buat Allah. Contoh, perempuan bisa hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil, lahir Isa alaihi salam. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayangin Siti Maryam. Melahirkan tidak ada suaminya, beleng-beleng. Bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari peringatan kita ini, ayo teladani Nabi, paling tidak kita awali dengan cara memelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Kalau Bapak masih mau mendengarkan ceramah saya, silahkan ambil handphone, buka YouTube, tulis nama saya, Das'at Latif. Keluarlah ceramah saya yang saya beratusan itu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sudah itu, tik, sudah nonton, kasih tanda begini. Jangan begini Pak, jangan begini. Kalau Bapak kasih begini, nah cari ke malaikat. Kenapa dakwah kok kasih begini? Kalau nanti dangdut boleh kok kasih begini, tapi ceramah jangan. Kalau tidak suka, kasih begini saja. YouTube agak panjang-panjang. Ada yang pendek-pendek. Anak muda ini senang, milenial. Tidak suka yang panjang-panjang, kasih habis kuota. Maka ada ceramah saya namanya Cersi. Ceramah singkat, 1 menit. Bagaimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram. Das'at Latif 1212. Sudah makin ku follow Ustadz, kutek-kutek tidak mau terbuka. Tidak ada kuotamu sotak.